Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam acara renungan kita hari ini, Senin 20 Desember 2021, yang merupakan hari biasa Pekan Advent keempat. Renungan hari ini dari Injil Lukas, bab 1, ayat 26 sampai 38. Sebelumnya, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, renungan hari ini mengisahkan akan Bunda Maria, bunda yang hidupnya dalam kesederhanaan, yang hidupnya suci dan murni, yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Menyimpan segala perkara di dalam hati, hal inilah yang dilakukan Bunda kita, Bunda Maria, mengenai kisah perjalanan hidup putranya, yakni Yesus Kristus. Dalam kitab suci, kisah Bunda Maria tidak terlalu banyak diceritakan. Sikap yang hening dan tenang ini menyebabkan Bunda Maria sedikit dari Injil yang menyebutkan tentang dirinya. Namun sesungguhnya Bunda Maria memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam pemenuhan karya keselamatan Allah. Tanpa adanya Bunda Maria, maka tidak akan ada Yesus yang lahir di dunia ini. Pertama kali dalam Injil menceritakan tentang kisah Bunda Maria adalah di saat malaikat Gabriel datang untuk mengunjungi Bunda Maria dan memberitakan kabar tentang kelahiran Yesus. Dan saat itu Injil mulai mencatat tentang kisah kelahiran Yesus. Dilahirkan bukan di tempat yang pantas, diletakkan hanya dalam sebuah palungan sederhana, dan hanya disaksikan oleh para gembala dan malaikat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menyimpan perkara di dalam hati dapat dikatakan susah-susah gampang, karena kita tahu bahwa di dunia ini secara garis besar telah terbiasa dengan segala sesuatu yang sebentar-sebentar diupload. Kalau tidak diupload, dikatakan kurang update, tidak gaul,
norak, dan ketinggalan zaman. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin menampilkan segala sesuatu secara publik, entah itu benar atau tidak. Hal itu menjadi urusan belakangan, karena yang terpenting adalah ada yang diupload. Begitu banyak berita yang bermunculan di media sosial maupun di media cetak, dengan segala kecanggihan teknologi memunculkan sejuta informasi yang mudah ditemukan. Namun, apakah semua itu dapat dikatakan baik? Segala sesuatu pasti ada negatif dan ada positif, dan hal inilah yang perlu disikapi secara bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dari kedalaman hati kita dan lingkungan hidup kita akan dapat menemukan begitu banyak contoh kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Ada orang yang mudah membicarakan kekurangan dan kelebihan orang lain, dan ada pula orang-orang yang menceritakan akan dirinya sendiri, yang kemudian disebarkan di media sosial, dan kemudian mendapatkan sejuta komentar dari orang-orang yang melihat ataupun yang mendengarkan isi berita tersebut. Marilah kita melihat bersama-sama, jika kita menghadapi persoalan di dalam hidup, apakah yang pertama-tama kita lakukan? Curhat kepada Tuhan, curhat kepada sesama, atau curhat kepada media sosial? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bayangkan dan rasakan pergumulan yang dialami oleh Bunda Maria ketika ia menjawab ya akan rencana Allah melalui perantara malaikat Gabriel. Dan pada saat itu juga ia telah bertunangan dengan Yusuf, yang dapat dikatakan mungkin saat itu mereka sedang merencanakan persiapan hari pernikahan mereka, atau saat itu mungkin bagi Bunda Maria pasti sangat sulit dan berat. Walaupun demikian, Bunda Maria menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan dan tidak memikirkan rencananya seorang diri. Dan berkat keyakinan yang dimiliki Bunda Maria, imannya telah mengalahkan segala kekhawatiran dan kegelisahannya di dalam dirinya. Dan dengan lantang ia mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar dari sosok Bunda Maria yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita dan menyimpan segala perkara yang tidak harus dipublikasikan, melainkan kita simpan di dalam hati kita. Maka di sanalah kita akan menemukan kekuatan dan penghiburan yang tidak akan dapat dari siapapun. Marilah kita berdoa. Bunda Maria, doakanlah kami, ajarilah kami agar semakin dapat meniru keteladanmu, dan mampukanlah kami untuk selalu menimba kekuatan yang berasal daripadanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam belas kasih.